Sebentar lagi aku akan meninggalkan rumah ini. Sebagai perempuan Sumba, barang-barang ini adalah persiapan untuk aku bawa ke rumah lelaki. Ubu Saimorato yang tidak aku cintai. Tanpa sepengetahuanku, aku telah dijodohkan oleh orang tuaku dengan anak saudara perempuan ayahku. Hingga aku harus meninggalkan kekasih yang aku cintai, Yohanes Ledengomo. Apa gunanya semua ini? Jika hati ini tersiksa, kini aku hanya bisa terkekang diam, membatu tak berdaya atas keputusan adat yang membuat aku jadi patuh. Tunduk diam bagai kerbau dicocor hidung dan berkata, iya. Dunia ini serasa runtuh. Kini aku harus mengalami peristiwa pahit tentang sebuah pernikahan yang tidak berlandaskan cinta. Aku ingin membantah dan mengatakan, mengapa harus diriku? Ya, tujuan menikah memang untuk mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, dan kedamaian jiwa. Karena pada dasarnya, semua manusia menginginkan pernikahan yang abadi. Tapi aku, Belis, biasanya aku hanya bisa menyaksikan saudara perempuan atau teman yang menerima Belis dengan kebanggaan sebagai wanita yang penuh dengan kehormatan. Semakin tinggi Belis yang mereka dapatkan, semakin terhormatlah wanita itu. Ya, kalau aku pikir aku sebagai objek tukar beli. Yohanes Ledengomo, dia tidak sebanding dengan calon pilihan orang tuaku. Karena dia hanya berasal dari keluarga Atamilah, keluarga biasa. Hei kalian, apakah benar jika kita menikah dengan yang kaum tak sederajat akan membawa petaka bagi keturunan, melanggar adat istiadat beserta saksinya? Apakah masalah itu muncul dari salah adat? Tidak. Masalah itu muncul dari pilihan yang kita ambil. Aku menikah bukan karena cinta. Katanya, Belis merupakan simbol penghargaan yang relatif tinggi terhadap perempuan. Karena perempuan hanya bisa menerima Belis satu kali dalam seumur hidup. Ini kayak kalian sebut penghargaan dan cinta abadi jika pernikahan ini tidak berlandaskan cinta, tapi hanya berlandaskan atas kesepakatan keluargaku dan dia.
berkembangnya budaya dan adat menjadi sebuah kebiasaan bersifat patriarki inilah yang menjadi salah satu contoh penyebab pernikahan praktik paksa. Yohanes, kau bukanlah lelaki yang gagah perkasa. Kau juga bukanlah lelaki yang beradab maupun kaum bangsawan. Tetapi kau adalah lelaki yang kuat perkasa, yang mampu memberiku kehidupan. Lelaki yang memberikanku penghormatan setinggi yang ku mau. Kau adalah lelaki yang tahu cara menghargai aku. Pingsan dan tidak sadarkan diri. Perlahan aku membuka kedua mataku. Kini aku sudah berada di pangkuan ibuku. Ibuku menangis dan memelukku seerat-eratnya. Perlahan ia mulai membelai kepalaku dan ia berkata, "Anak hatiku, ibu tahu apa yang kamu pikirkan dan apa yang kamu rasakan. Tapi ibu tidak bisa berbuat apa-apa. Ibu juga pernah merasakan apa yang kamu rasakan, nak. Namun, kita terlahir sebagai perempuan sumba yang harus tunduk dan takluk kepada keputusan lelaki. Tubuh dan raga ini bukan lagi milik kita. Mulut kita telah disumbat untuk tidak bersuara. Kita hanya bisa mengikuti perkataan laki-laki perkasa di keluarga ini. Jadi, tolonglah, nak. Jangan kau permalukan ayahmu. Terimalah keputusan itu sebagai keputusan yang terhormat. Kelak kamu akan mengerti dan kamu akan bisa menjadi wanita yang terhormat. Hatiku serasa dicabik-cabik oleh perkataan ibuku.
Sesaat ibu menemani aku, tiba-tiba ayah datang dengan penuh amarah. Ia melangkah maju dengan gagah dan berkata dengan tegas, "Hapus air mata kamu. Air mata tidak akan bisa merubah ayah untuk menikahkan kamu dengan Ubu Sainorata. Jangan coba-coba kau permalukan nama keluarga dengan menikah dengan laki-laki yang tidak jelas. Dari mana asalnya? Siapa keluarganya? Dan berapa banyak harta dalam kandangnya? Kau telah kami nikahkan dengan anak tante kamu. Dia adalah lelaki yang terhormat. Ayahmu berasal dari keluarga apapun, keluarga banyak hewan. Kocangkan. Kalian berdua sudah menjadi orang yang terpisahkan oleh pernikahan ini. Terpisah oleh belis yang dibayar dengan tunai. Kalian tidak mempedulikan aku lagi. Kalian telah membuang aku. Kemana lagi aku harus sandarkan hidupku jika kalian sudah buang aku? Tidak ada lagi tempat untuk aku bersandar. Tidak ada lagi. Aku tidak sanggup lagi menahan semua ini. Tidak sanggup lagi. Cinta datang karena terbiasa, berasal dari hati. Menikah bukanlah salah satu jalan untuk hidup bahagia. Inilah yang akan membawa aku ke tempat tinggi, yang tidak akan ada lagi yang menindasku maupun melecehkanku. Kehormatanku tidak akan diinjak-injak. Rasa sakit ini sudah mendarah daging. Dengan apapun tidak akan bisa disembuhkan. Inilah yang akan membawaku ke kehidupan yang damai. Aku butuh obat penenang.
perempuan mempunyai hakikat dan martabatnya sendiri. Ia mampu menentukan masa depannya sendiri dengan tuntunan dan bimbingan dari orang tua.